Namaku Dinda. Usia 32 tahun, seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan multinasional. Dalam pandangan orang-orang, hidupku sangat sempurna. Karir bagus, rumah mewah, kendaraan pribadi, dan yang terpenting, seorang suami tampan bernama Reza yang terlihat begitu mencintaiku. Kami menikah 5 tahun lalu, setelah melalui masa pacaran 2 tahun yang terasa manis sekali. Saat itu, aku percaya aku wanita paling beruntung di dunia. Reza begitu lembut, perhatian, dan selalu tahu cara membuatku merasa spesial. Tapi ternyata, kehidupan setelah menikah tak sesempurna dongeng. Awal-awal pernikahan, semuanya tampak baik-baik saja. Aku bekerja dari pagi sampai sore, kadang harus lembur hingga malam, sementara Reza, yang katanya sedang membangun usaha online, lebih banyak di rumah. Katanya, dia butuh ketenangan untuk menulis dan mengembangkan strategi digital marketing. Aku percaya saja, karena aku pikir, sebagai istri, tugasku adalah mendukung. Untuk membantu mengurus rumah, aku mempekerjakan seorang pembantu bernama Sari. Dia masih muda, usianya baru 21 tahun. Tubuhnya mungil, wajahnya manis, dan sikapnya lugu. Ia berasal dari desa kecil di Jawa Tengah, direkomendasikan oleh tetanggaku yang lebih dulu mengenalnya. Sari bekerja cukup baik. Ia rajin bersih-bersih, memasak, dan tak pernah membantah jika diminta bantuan tambahan. Aku sempat merasa agak canggung karena rumah kami hanya dihuni bertiga. Tapi Reza meyakinkanku bahwa tak masalah, dan Sari juga tampak tidak neko-neko. Ia jarang bicara dan lebih banyak menunduk jika diajak bicara. Aku pun mempercayakan rumah sepenuhnya padanya. Hari-hari berlalu seperti biasa. Aku pergi pagi, pulang malam, dan berharap rumah tetap rapi dan damai. Kadang, saat pulang, aku mendapati Sari sedang duduk santai di dapur atau menyetrika sambil menyanyikan lagu-lagu daerah. Kadang juga aku lihat Reza sedang duduk membaca di sofa, dan aku merasa lega karena rumah tangga kami tampak stabil. Tapi, entah sejak kapan, ada sesuatu yang terasa ganjil. Awalnya, aku mencium aroma asing di kamar tidur. Parfum wanita yang tidak kukenali. Aku pikir itu parfumnya Sari yang mungkin tak sengaja tertinggal saat ia bersih-bersih kamar. Tapi baunya berbeda, seperti parfum murahan yang manis menyengat, bukan tipe aroma yang biasanya kugunakan. Beberapa kali aku mengabaikannya, tapi lama-lama perasaanku tidak tenang. Lalu, ada hal lain yang membuatku bertanya-tanya. Reza makin jarang menyentuhku. Dia selalu berkata lelah, pusing, atau minta waktu sendiri. Padahal dulu, Reza tak pernah bisa jauh dariku. Sentuhan, pelukan, bahkan sekadar kecupan di kening selalu ia berikan, bahkan saat aku terlalu lelah untuk membalas. Tapi kini, ia bahkan enggan menatap mataku lebih dari 5 detik. Aku coba bicarakan dengan lembut. Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini dingin banget sih sama aku? Tanyaku suatu malam saat kami sudah di tempat tidur. Reza hanya menghela napas. Aku lagi banyak pikiran aja, Din. Bisnisku belum juga jalan. Kayaknya aku butuh waktu. Aku mengangguk, meski hatiku penuh tanya. Aku ingin percaya dia, sungguh. Tapi aku wanita. Dan naluri wanita, ketika sudah merasa ada yang tak beres, biasanya jarang salah. Puncaknya, beberapa tetanggaku mulai memberi kode yang membuatku makin gelisah. Din, suamimu rajin ya di rumah, tiap pagi duduk di teras. Sama Mbak Sari juga suka bantu nyapu ya, ucap Burani, tetangga sebelah rumah, saat kami bertemu di warung dekat perumahan. Aku hanya tersenyum hambar. Oh ya? Iya Bu, Sari kadang suka minta tolong suami saya. Tapi dalam hati, kalimat itu seperti alarm. Reza yang malas bantu-bantu rumah, tiba-tiba rajin nyapu bareng Sari. Mulai saat itu, aku lebih waspada. Setiap pagi aku memperhatikan gerak-gerik Reza dan Sari, meski hanya bisa melihat sesaat sebelum aku berangkat kerja. Tapi seperti biasa, Sari tetap dengan sikap lugunya, dan Reza tetap bersikap seperti tak ada yang salah. Sampai akhirnya, hari itu datang. Hari di mana rapat pentingku dibatalkan mendadak karena klien dari luar kota gagal hadir. Aku langsung memutuskan untuk pulang lebih awal. Waktu itu masih jam 2 siang. Aku berpikir akan mengejutkan Reza dengan makan siang bersama, atau sekadar menghabiskan waktu berdua yang sudah lama tidak kami lakukan. Dalam perjalanan,
Perasaanku entah kenapa semakin tidak enak. Aku menyetir pelan, sambil sesekali memikirkan apakah aku terlalu sensitif. Tapi rasa itu makin kuat saat aku memarkir mobil di garasi rumah dan tidak melihat siapapun di halaman. Padahal biasanya, Sari akan langsung keluar menyambut jika mendengar mobilku. Aku buka pintu perlahan. Rumah sepi. Tak ada suara dari dapur. Ruang tamu pun kosong. Aku naik ke lantai 2, ke kamar utama. Dan di sanalah, segalanya berubah. Langkahku terhenti di depan pintu kamar. Baju berserakan di lantai, seperti habis dilempar asal. Ada celana dalam pria, juga bra wanita berwarna merah yang sama sekali bukan milikku. Jantungku berdetak kencang. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu. Pintu tak dikunci. Dan saat kubuka perlahan, kulihat Reza, suamiku, sedang berbaring di kasur dengan tubuh telanjang di bawah selimut yang sama dengan Sari. Tubuh Sari setengah telanjang. Matanya membelalak saat melihatku berdiri di ambang pintu. Reza langsung bangkit dan mencoba menarik selimut untuk menutupi dirinya. Wajahnya pucat. Dinda, ini gak seperti yang kamu lihat. Aku terpaku sejenak sebelum amarah menggelegat memenuhi dadaku. Tidak seperti yang aku lihat, teriakku sekeras-kerasnya. Kau telanjang dengan pembantu kita, di tempat tidur kita, dan kau masih bisa bilang itu bukan apa-apa? Reza buru-buru bangkit dari tempat tidur, memakai celananya yang ada di lantai. Sari hanya diam membeku, tubuhnya bergetar, tak tahu harus berbuat apa. Aku mengambil ponselku dan langsung merekam kejadian itu. Aku nggak akan diam. Aku nggak akan biarkan dua orang pengkhianat seperti kalian hidup tenang. Kalian berdua akan tahu rasanya dipermalukan, ucapku penuh amarah. Waktu terasa lambat. Dunia seolah runtuh. Tapi di saat itu juga, aku tahu satu hal. Aku tidak akan menjadi wanita yang lemah dan diam. Aku akan melawan. Aku akan mempermalukan mereka. Masih dengan napas memburu, aku berdiri di ambang pintu kamar yang menjadi saksi bisu pengkhianatan itu. Sari masih membungkus tubuhnya dengan selimut, sementara Reza sibuk mengenakan celana jeans yang tergeletak di lantai. Wajah mereka pucat pasi. Aku tahu, mereka tak menyangka aku akan pulang secepat itu. Tapi aku juga tahu aku tak boleh diam. Berani-beraninya kalian melakukan ini di rumahku. Di kamarku, tanganku gemetar menahan marah. Air mata sudah berlinang di pipi, tapi bukan karena sedih, melainkan karena terlalu marah dan jijik. Aku menunjuk Reza sambil membentaknya. 5 tahun kita menikah. Dan begini balasannya? Dengan pembantu. Dengan gadis yang kukasih seperti adik sendiri. Reza maju mendekatiku, mencoba menyentuh lenganku. Dinda, dengar dulu. Ini salahku, aku hilaf, aku menepis tangannya keras-keras. Jangan sentuh aku. Sari terisak di atas kasur. Tubuhnya masih terbungkus selimut seperti seorang pencuri yang tertangkap basah. Dia tak berani bicara, hanya sesekali menarik napas tersendat. Aku mengatur napasku, lalu membuka kamera ponsel dan kembali mengambil gambar seluruh ruangan, termasuk baju berserakan di lantai, dan wajah Reza serta Sari yang terlihat panik. Apa-apaan kamu, Din? Mau ngapain sih motret-motret kayak gitu? Tanya Reza dengan nada takut tapi sok tegas. Aku menatapnya tajam. Ini untuk buktiku. Supaya dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Supaya aku bisa pertanggungjawabkan ini secara hukum, secara sosial, dan secara moral. Tanpa menunggu lama, aku berjalan cepat ke ruang depan, mengambil ponsel rumah, dan menghubungi Pak RT. Pak RT, maaf, saya Dinda. Bisa tolong datang ke rumah saya sekarang juga? Saya butuh bantuan untuk menyelesaikan masalah yang sangat serius. Bawa beberapa warga kalau bisa. Ini menyangkut moral dan kehormatan, ucapku dengan suara bergetar. Pak RT terdengar kaget di ujung telepon, tapi langsung menyanggupi. Aku tahu, sebentar lagi warga akan berdatangan. Aku kembali ke atas dan berdiri di depan kamar, sambil menunggu mereka keluar. Pakai baju kalian. Kalian akan kuhadapkan langsung pada warga. Aku tidak akan biarkan hal ini ditutupi. Kalian harus tahu rasa. Reza mulai panik. Dinda, ini aib keluarga kita. Nggak usah libatkan orang luar, kita bisa selesaikan berdua.
Aku tertawa sinis. Aib keluarga kita? Kamu yang bikin aib ini, Reza. Kamu tidur dengan pembantu di rumah yang aku beli dari keringatku sendiri. Sekarang kamu takut dipermalukan? Sari hanya menangis di ujung tempat tidur. Maaf, Bu, maaf, saya. Diam kamu, bentakku. Aku percaya padamu. Aku perlakukan kamu seperti adik sendiri. Dan ini yang kamu lakukan? Merebut suami orang? Tak lama, suara orang-orang mulai terdengar dari luar rumah. Pak RT bersama beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak sudah berdiri di halaman. Aku turun dan membukakan pintu. Masuk, Pak. Mohon maaf kalau saya lancang. Tapi saya tidak sanggup lagi menyimpan sendiri pengkhianatan yang saya lihat dengan mata kepala saya barusan. Para warga terlihat penasaran dan khawatir. Mereka mengikuti langkahku ke lantai 2. Aku menunjuk kamar. Silakan, Pak. Lihat sen. Pak RT membuka pintu kamar perlahan. Warga yang ikut menengok dari belakang langsung terperangah. Reza berdiri kikuk, sedangkan Sari berdiri di pojok ruangan dengan muka memerah menahan malu. Asal, Reza? Kamu? Ucap Bu Lilis, tetangga sebelah, terkejut. Sari? Kamu tidur sama suami majikanmu sendiri? Tanya Bu Rina dengan nada tinggi. Sari hanya menangis. Maaf, Bu. Saya salah. Pak RT menggeleng pelan. Ini, sungguh keterlaluan. Di rumah tangga orang, di bawah atap yang seharusnya jadi tempat ibadah dan kepercayaan. Kalian berdua sudah melanggar semua batas. Reza mulai emosi. Hei, ini urusan rumah tangga saya. Kenapa kalian ikut campur? Aku berdiri di depan pintu, menghadang. Ini bukan sekadar urusan rumah tangga. Ini pengkhianatan. Kalian hidup di rumah yang kubiayai, makan dari uangku, dan kalian balas dengan tidur bersama. Kalian harus tahu rasanya dihina di depan umum seperti yang kalian lakukan padaku. Beberapa warga mulai bicara dengan nada keras. Bu Lilis bahkan menunjuk-nunjuk Reza. Dasar nggak tahu diri. Hidup dari hasil keringat istri, malah main belakang sama pembantu. Jorok. Pak RT menengahi, lalu menatapku. Bu Dinda, ini rumah ibu. Apa yang ibu ingin lakukan terhadap mereka berdua? Aku menarik napas panjang. Saya ingin mereka berdua angkat kaki dari rumah ini. Sekarang juga. Saya tak sudi tinggal serumah dengan pengkhianat. Sari terisak, mencoba memohon. Bu Dinda, tolong, saya nggak punya tempat lain. Aku menatapnya dingin. Waktu kamu tidur di ranjangku dengan suamiku, apa kamu mikir aku juga manusia? Kamu pikir aku nggak sakit? Warga mulai bersuara. Usir aja, Bu. Jangan dikasih ampun. Biar kapok, jangan main-main di rumah orang. Akhirnya Reza berkata, baik, aku akan pergi. Tapi kamu akan menyesal, Din. Aku tertawa sinis. Yang menyesal bukan aku. Tapi kamu, karena kehilangan satu-satunya orang yang masih percaya kamu punya masa depan. Dengan bantuan warga, Reza dan Sari akhirnya diberi waktu 1 jam untuk membereskan barang-barang mereka. Aku duduk di ruang tamu, ditemani ibu-ibu yang terus menguatkanku. Dinda, kamu wanita kuat. Banyak yang gak sekuat kamu. Kamu berani, dan itu luar biasa, ucap Bu Rina sambil menggenggam tanganku. Aku hanya tersenyum pahit. Jiwaku masih bergejolak. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah jadi korban selamanya. Saat Reza dan Sari keluar dengan koper masing-masing, aku berdiri di depan pintu. Ingat wajahku baik-baik. Aku adalah perempuan yang kalian hianati. Dan aku akan pastikan, kalian tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi ke rumah ini, seumur hidup kalian. Gerbang kututup keras-keras setelah mereka pergi. Beberapa warga masih berdiri di luar, sebagian mencoba menenangkanku, sebagian lagi memberi pelukan singkat. Malam itu, rumah terasa kosong. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Luka di hatiku masih menganga, tapi setidaknya aku tidak lagi terjebak dalam kebohongan. Aku duduk di sofa ruang tamu, memandangi ruang yang biasanya terasa hangat, kini penuh kenangan menyakitkan. Aku mengusap air mata di pipiku, lalu menatap ke depan. Aku tidak akan menyerah. Ini baru permulaan. Malam itu, rumahku sunyi.
Sepi sekali. Tidak ada suara sendok garpu dari dapur, tidak ada suara pelan Sari menyapu di pagi hari, dan tentu saja tidak ada Reza yang biasanya duduk bersantai di depan televisi sambil mengomentari apapun yang muncul di layar. Yang tersisa hanya aku, dan luka yang baru saja ditorehkan dua orang terdekatku. Aku duduk termenung di kursi ruang makan, menatap dinding kosong di hadapanku. Sejak Reza dan Sari pergi, tepatnya kuusir, aku belum sempat menyentuh apapun. Bajunya masih berserakan di kamar, aroma tubuh mereka masih tercium samar di spray, dan kenangan pahit itu belum mau pergi dari kepalaku. Tapi aku sadar, aku harus bangkit. Tak ada gunanya berlama-lama meratapi pengkhianatan. Hidupku belum selesai. Aku masih punya martabat. Aku masih punya masa depan. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Mata masih bengkak, tapi aku paksakan diri untuk berdiri. Aku masuk ke kamar dan membuang semua barang milik Reza. Baju-bajunya, parfumnya, laptopnya, bahkan sikat giginya. Semuanya aku masukkan ke dalam kardus besar, dan aku seret keluar rumah. Satu persatu barang itu kukeluarkan dari hidupku. Aku ingin bersih. Aku ingin bebas. Setelah itu, aku memanggil jasa pembersih profesional. Aku tak sanggup membersihkan kamar itu sendiri. Setiap sudutnya mengingatkanku pada luka, pada suara Sari yang terisak, pada wajah Reza yang panik tapi tidak menyesal. Tidak, aku tak ingin ingat lagi. Saat pekerja kebersihan datang dan mulai membersihkan kamar, aku duduk di teras rumah. Udara pagi itu dingin tapi segar. Ibu-ibu tetangga mulai berdatangan satu persatu, membawa makanan kecil dan kata-kata penguat. "Dinda, kamu wanita hebat," kata Bu Lilis sambil menyodorkan semangkuk bubur ayam hangat. "Banyak yang memilih diam kalau diperlakukan seperti kamu. Tapi kamu berani. Itu luar biasa." Aku hanya tersenyum tipis. "Saya nggak berani, Bu. Saya cuma muak. Kemarin malam warga nggak bisa berhenti ngomongin keberanianmu, loh. Banyak yang salut." Aku menarik napas dalam. Entah kenapa, dukungan mereka terasa seperti balsem yang menenangkan luka di dadaku. Setelah mereka pulang, aku membuka laptop dan mulai menulis. Bukan surat untuk Reza, bukan curhatan sedih, tapi daftar hal-hal yang ingin kulakukan untuk mengembalikan hidupku. Mengganti interior kamar tidur. Menghapus semua jejak Reza di media sosial. Fokus pada pekerjaan dan naik jabatan. Berlibur sejenak untuk menyembuhkan diri. Menyewa art baru, yang lebih berpengalaman dan direkomendasikan lembaga resmi. Terapi emosional, jika perlu. Aku mulai dari hal paling sederhana, menghapus Reza dari media sosialku. Satu demi satu foto pernikahan, video liburan, hingga unggahan manis yang dulu kutulis penuh cinta, kuhapus semuanya. Aku bahkan memblokir akunnya. Aku tidak ingin ada ruang sedikit pun untuk kenangan menyusup ke dalam pikiranku. Setelah itu, aku ke kantor. Banyak rekan kerja terkejut melihatku masuk pagi-pagi dan dengan semangat. Beberapa yang dekat mencoba bertanya dengan nada hati-hati. "Din, kabar kamu gimana? Dengar-dengar kemarin malam sempat rame di komplek." Aku hanya tersenyum. Alhamdulillah, sekarang jauh lebih tenang. Kadang, badai datang supaya kita tahu siapa yang masih bertahan berdiri. Hari-hari berikutnya, aku benar-benar sibuk. Sengaja kusibukkan diriku agar tak sempat mengingat kesakitan. Aku rapat, membuat laporan, bahkan menerima tawaran proyek besar dari klien baru. Pekerjaan menjadi tempat pelarian sekaligus penyembuh luka yang efektif. Namun, malam-malam tetap sepi. Ada saat-saat di mana aku mendapati diriku terisak di kamar mandi tanpa sebab. Kadang saat sedang mencuci muka, aku menatap bayanganku di cermin dan bertanya, kenapa harus aku yang dikhianati? Apa aku kurang baik sebagai istri? Tapi kemudian aku sadar, pengkhianatan bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang siapa yang kehilangan prinsip. Reza yang salah. Sari yang tak tahu diri. Bukan aku. Seminggu kemudian, telepon rumahku berdering. Nomor tak dikenal. "Dinda? Ini aku, Reza." Tanganku mengepal. Suara itu masih akrab, tapi kini terasa seperti racun. "Ada apa?" tanyaku dingin. "Aku cuma pengen minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku hilaf." Sari juga menyesal dia hamil sekarang. Aku terdiam sejenak.
Hamil? Bagus. Sekarang kamu bisa bertanggung jawab pada anakmu. Tapi jangan pernah coba-coba datang lagi ke hidupku, apalagi ke rumah ini. Tapi Din, Klik. aku menutup telepon tanpa menyelesaikan pembicaraan. Hatiku masih bergetar. Ada bagian dalam diriku yang ingin menangis, ingin menjerit, ingin bertanya kenapa harus aku. Tapi bagian itu langsung kutekan dalam-dalam. Aku bangkit dan menghubungi kontraktor interior. Saya ingin renovasi total kamar tidur. Semua diganti. Cat, perabot, bahkan posisi tempat tidur. Di hari renovasi dimulai, aku berdiri di depan kamar dan berkata pada diriku sendiri, ini bukan lagi tempat kenangan buruk. Ini akan jadi ruang baru, hidup baru. Selama seminggu, rumahku seperti proyek konstruksi kecil. Tapi aku senang. Warna cat kamar kini lebih cerah, perabotannya lebih modern, dan semuanya terasa baru. Tak ada lagi bekas-bekas masa lalu. Di waktu senggang, aku mulai mencari komunitas penyintas perselingkuhan di media sosial. Aku membaca kisah-kisah perempuan lain yang pernah mengalami hal serupa. Aku menangis bersama kisah mereka, tapi juga bangga, karena ternyata aku tidak sendiri. Aku mulai menulis di blog pribadi. Bercerita tentang pengkhianatan, tentang keberanian melawan aib, dan tentang harapan. Anehnya, tulisan itu viral. Banyak perempuan membalas lewat komentar dan email, mengatakan bahwa mereka terinspirasi oleh keberanianku. Beberapa bahkan berkata, Kak Dinda, aku sekarang berani menggugat cerai suamiku. Terima kasih karena kakak sudah membuka mata saya. Aku menangis membaca pesan-pesan itu. Tapi kali ini, bukan karena sakit, melainkan karena merasa kuat. Reza mungkin telah mengkhianatiku. Tapi dari kehancuran itulah, aku menemukan kekuatan baru yang selama ini terpendam. Aku bukan sekadar wanita yang ditinggalkan suami. Aku adalah wanita yang memilih untuk tidak ditinggalkan harga dirinya. Sudah 2 bulan berlalu sejak malam kelam itu. Malam di mana aku memergoki suamiku, seorang lelaki yang dulu aku pikir akan menjadi teman hidupku hingga tua, berada di bawah selimut yang sama dengan pembantuku sendiri. Luka itu memang belum sepenuhnya sembuh, tetapi kini aku berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Aku bangkit. Aku tidak hancur. Kehidupan mulai kembali teratur. Rumahku kini terasa lebih nyaman. Kamar tidur yang dulu menjadi saksi pengkhianatan telah direnovasi total. Tidak ada lagi ranjang lama, tidak ada cat dinding kusam, dan tidak ada perabotan usang yang menyimpan kenangan pahit. Aku mengganti semuanya dengan gaya minimalis yang terang dan segar. Aku ingin ruangan ini jadi tempat baru untuk merajut harapan, bukan untuk menangisi masa lalu. Tak hanya rumah yang kubenahi, tapi juga diriku sendiri. Aku mulai rutin olahraga, menjaga makan, dan bahkan mencoba meditasi. Aku mendatangi terapis emosional seminggu sekali untuk belajar melepaskan amarah, menerima kenyataan, dan menyembuhkan diri. Di luar dugaan, terapi itu sangat membantuku. Tak ada kata lebay untuk memulihkan diri. Kadang kita perlu duduk dan mengaku bahwa kita terluka, bukan karena lemah, tapi karena kita manusia. Suatu hari, terapis berkata, Bu Dinda, luka seperti ini butuh waktu. Tapi dari semua klien saya, ibu salah satu yang paling cepat menyadari bahwa hidup tak berhenti karena dikhianati. Aku tersenyum. Kata-kata itu meneguhkan langkahku. Sementara itu, pekerjaan di kantor semakin berkembang. Bosku mulai mempercayakan proyek-proyek penting kepadaku. Bahkan aku didaulat menjadi pembicara dalam seminar keuangan nasional di Jakarta. Ketika berdiri di panggung dan melihat ratusan pasang mata menatapku dengan kagum, aku tersenyum dalam hati. Reza, lihatlah, tanpamu, aku justru semakin kuat. Blog pribadiku juga berkembang pesat. Cerita tentang bagaimana aku menghadapi pengkhianatan menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di luar sana. Aku mulai mendapat undangan menjadi pembicara di komunitas perempuan mandiri dan organisasi sosial. Tak sedikit yang menuliskan email pribadi, mengaku sedang mengalami masalah serupa, bahkan lebih parah. Aku selalu menjawab mereka dengan tulus. Aku tahu rasanya disakiti, dikhianati, dan dibuat merasa tak cukup. Namun hari itu, sebuah pesan yang masuk membuatku terdiam lama. Isinya pendek, tapi menghantam perasaanku. Mbak, saya Sari,
Saya cuma ingin minta maaf dan bilang bahwa saya sudah dikeluarkan dari rumah orang tua Reza. Saya sekarang tinggal sendiri. Anak saya sudah 5 bulan di kandungan. Reza kabur. Maafkan saya, Mbak. Saya tahu saya jahat. Jantungku berdegup keras. Nama itu, Sari. Butuh waktu 2 jam bagiku untuk memutuskan apakah aku harus membalas atau mengabaikannya. Akhirnya, kutulis satu kalimat. Aku sudah memaafkanmu, tapi itu tidak berarti aku ingin berteman denganmu. Jaga anakmu baik-baik, dan semoga kamu belajar dari semuanya. Tak ada balasan lagi. Tapi entah kenapa, setelah mengirim pesan itu, dadaku terasa lebih lapang. Memaafkan bukan untuk membebaskan mereka dari dosa, tapi untuk membebaskan diriku dari beban. 2 minggu kemudian, saat aku sedang makan siang di kafe dekat kantor, aku tak sengaja bertemu Reza. Ia terlihat jauh lebih kurus dan kusam. Bajunya tak lagi rapi, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya seperti tak pernah tidur. Ia berdiri gugup ketika menyadari aku sedang duduk tidak jauh dari mejanya. "Dinda," ucapnya sambil menghampiriku. Aku menoleh pelan. Dalam hati, ada riak kecil, tapi wajahku tetap tenang. "Reza? Aku cuma mau bicara sebentar. Boleh duduk?" Aku menunjuk kursi di depanku tanpa berkata apa-apa. "Terima kasih," katanya pelan. "Aku tahu aku nggak pantas duduk di depan kamu. Tapi aku cuma mau bilang, aku minta maaf, Din. Aku tahu aku hancurin hidup kamu. Aku nggak tahu kenapa aku begitu bodoh." Aku menyendok supku dengan tenang. "Karena kamu memang bodoh." Ia terdiam. Aku melanjutkan, "Sekarang kamu datang ke sini, kenapa? Mau minta aku menafkahi anakmu dengan Sari?" Reza menggeleng cepat. Bukan itu maksudku." Aku cuma pengen minta kesempatan untuk menebus semua kesalahanku." Aku menatapnya tajam. "Kesempatan? Kamu sudah dapat kesempatan bertahun-tahun, Reza. Tapi kamu buang semuanya demi nafsu sesaat. Aku kehilangan segalanya, Din. Keluarga, rumah, pekerjaan. Dan kamu pikir aku harus kasihan, potongku." Reza menunduk. "Tidak. Tapi aku cuma ingin kamu tahu aku benar-benar menyesal." Aku berdiri, mengambil tas. "Reza, penyesalan itu milikmu, bukan tanggung jawabku. Aku sudah memaafkanmu, tapi hidupku tidak punya ruang lagi untukmu." Aku pergi tanpa menoleh lagi. Aku tak ingin melihatnya mengejar, dan ternyata dia tidak mengejarku. Mungkin akhirnya ia sadar bahwa aku bukan wanita yang bisa dia tipu 2 kali. Malam itu, aku menulis di blog. Kadang, hidup memberi luka agar kita tahu cara berdiri lebih kokoh. Aku tidak membenci mereka yang mengkhianatiku, karena mereka adalah batu loncatan yang membuatku tumbuh lebih tinggi. Postingan itu dibagikan ribuan kali. Ratusan komentar masuk. Aku membaca semuanya perlahan, dan kututup dengan doa. Semoga tak ada lagi perempuan yang harus bertahan dalam hubungan yang penuh pengkhianatan hanya karena takut sendirian. Aku tidak sendiri. Aku kuat. Aku layak bahagia. Dan aku tahu, hidup baruku baru saja dimulai. Suara bisik-bisik warga masih memenuhi halaman rumahku. Mereka berdiri saling berdekatan, menyaksikan adegan yang barangkali selama ini hanya mereka dengar di sinetron sore. Aku berdiri tegak di hadapan Reza dan Sari, yang masih mengenakan pakaian seadanya, muka mereka penuh rasa malu. Tatapan warga menusuk, terutama dari ibu-ibu yang sejak tadi terlihat menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi jijik. "Keluar kalian dari rumahku sekarang juga," teriakku lantang, suaraku menggema hingga ke ujung gang. Reza mencoba menyentuh tanganku, wajahnya penuh ketakutan dan kebingungan. "Sayang, tolong jangan buat ini jadi tontonan orang-orang. Kita bisa bicara baik-baik, kan? Aku bisa jelaskan semuanya." Aku segera menepis tangannya dengan kasar. "Kau pikir aku akan menyelamatkan harga dirimu? Setelah kau menginjak-injak harga diriku dan rumah tangga kita di ranjangku sendiri." Sari, yang sejak tadi hanya menangis tanpa suara, kini tersungkur di lututnya. "Maafkan saya, Bu Dinda, saya Vilaf, saya nggak tahu harus bagaimana." Aku mendekat padanya, memandangnya tajam. "Kau sudah tahu aku majikanmu,
Kau tahu aku perempuan yang membayar makan dan tempat tinggalmu, dan kau masih tidur dengan suamiku. Nadaku dingin, tajam, menusuk ke dasar hatinya. Keluar! Kalian berdua sekarang juga? Reza menatap sekeliling, mulai merasa terpojok. Dia menoleh pada kerumunan warga. Tolong, ini urusan rumah tangga kami. Kalian semua tidak perlu ikut campur. Namun Pak RT, yang juga hadir sejak tadi, maju ke depan. Maaf, Reza. Tapi kejadian ini terjadi di lingkungan kami. Apalagi Dinda yang memanggil kami semua. Dan kamu mempermalukan istrimu, mempermalukan lingkungan ini juga. Seorang ibu tetangga, Bu Wati, mendesis sambil melipat tangannya di dada. Pantesan aja Sari itu suka dandan padahal cuma pembantu. Rupanya ngincer suami orang. Warga pun mulai ramai berkomentar. Beberapa bersimpati padaku, yang lainnya marah atas kelakuan Reza dan Sari. Ada yang berkata, ini bukan cuma selingkuh, ini pengkhianatan dua orang yang tinggal di bawah satu atap yang sama. Aku masuk ke dalam rumah sebentar, lalu kembali dengan 2 tas plastik besar berisi pakaian Reza dan Sari. Nih, bawa semua barang-barang kalian. Jangan harap aku izinkan kalian tinggal di rumah ini sedetik pun lebih lama. Aku melemparkan tas itu ke arah mereka. Reza mengepalkan tangannya, tapi tak berani berkata apa-apa. Ia tahu, sekali saja dia mengangkat suara, warga bisa-bisa bertindak lebih keras. Sari, dengan tubuh gemetar, memunguti bajunya sambil terus menangis. Saya minta maaf, Bu. Tolong jangan laporkan saya ke polisi, bisiknya lirih. Aku menatapnya dingin. Kau harusnya pikirkan itu sebelum naik ke tempat tidurku dengan suamiku. Reza menyeret tasnya keluar, Sari mengikutinya dalam diam. Di depan pagar, aku berdiri dan berteriak, mulai detik ini, kalian tidak punya tempat di sini. Jangan pernah berani kembali ke rumah ini. Begitu pintu pagar tertutup, beberapa warga mendekatiku. Dinda, kamu kuat sekali. Kami semua di pihak kamu, ucap Pak RT sambil menepuk pundakku. Aku mengangguk, menahan air mata yang sudah nyaris tumpah. Bu Wati dan ibu-ibu lainnya masuk membantuku membereskan kamar yang hancur, sisa pertempuran emosional yang baru saja terjadi. Astaga, ini bajunya si Sari. Sampai ada branya di bawah ranjang segala. Ya Allah, kata salah satu tetangga. Aku menarik napas panjang, biarkan saja. Anggap saja ini rumah baru untukku. Mulai dari awal. Malam itu, setelah semua warga pulang dan rumah kembali tenang, aku duduk sendirian di ruang tamu. Satu-satunya suara hanyalah detak jam dinding dan suara kipas angin yang berputar pelan. Tapi pikiranku berputar lebih kencang. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan mereka berdua di atas ranjangku selalu menghantui. Ranjang yang selama ini jadi tempat aku menaruh kepercayaan, kini berubah menjadi tempat pengkhianatan paling menjijikkan yang pernah kulihat. Ponselku berbunyi. Reza. Aku menatap layar itu lama. Tak menjawab. Tapi detik berikutnya, pesan masuk. Dinda, aku minta maaf. Aku hanya hilaf. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sampai segila itu. Lalu pesan lain. Kau nggak tahu rasanya jadi laki-laki yang digantung sama istri yang terlalu sibuk bekerja. Aku mencibir. Jadi, ini salahku? Karena aku bekerja keras menghidupi rumah ini, dia merasa berhak tidur dengan pembantu? Pesan berikutnya muncul. Boleh kita ketemu besok? Aku cuma mau bicara. Aku menghapus semua pesannya. Dan segera memblokir nomornya. Malam itu, aku menangis. Tapi bukan karena lemah. Tangisan itu adalah penutup dari satu babak hidup yang kusadari sudah selesai. Aku tahu, keesokan hari harus menjadi awal dari hidup yang baru. Pagi harinya, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Tidak ada aroma masakan dari dapur, tidak ada suara langkah kaki Sari yang biasanya menyapu halaman. Rumah ini terasa kosong. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa punya kendali penuh atas diriku sendiri. Aku membersihkan rumah seorang diri, mengganti sprei, dan menaruh semua baju Sari yang tersisa dalam satu kantong untuk dibuang. Setiap gerakan terasa seperti membuang luka satu demi satu. Telepon rumah berbunyi. Kali ini, suara dari pihak keluarga Reza. Ibunya, dengan suara lemah,
berkata, Dinda, tolong jangan buat ini jadi besar. Reza sudah menyesal. Dia laki-laki, dia bisa khilaf? Aku menghela napas pelan. Maaf Bu, saya sudah membuat keputusan. Saya akan ajukan gugatan cerai minggu ini. Hanya karena pembantu kampung itu? Masa kamu mau hancurkan rumah tangga karena perempuan begitu? Desaknya lagi. Aku menjawab dengan tegas, justru karena perempuan, begitu, dan suami yang tidak tahu diri, maka rumah tangga ini tak layak dipertahankan. Selamat pagi, Bu. Aku menutup telepon dengan tenang. Kali ini, tidak ada getaran di tangan. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah keteguhan. Minggu berikutnya, proses perceraian mulai kulakukan. Tak sulit, karena aku punya semua bukti, foto, rekaman suara, saksi warga, hingga pengakuan langsung dari Reza. Pengacara menyarankan untuk menuntut secara hukum, tapi aku hanya ingin satu, kebebasan. Sari? Kabar terakhir yang kudengar, ia kembali ke kampungnya dan diasingkan oleh keluarganya sendiri. Tak ada yang mau menerima perempuan yang tidur dengan suami majikannya. Sedangkan Reza, beberapa temanku bilang ia numpang hidup dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Tak ada uang, tak ada nama baik. Semua teman-temannya pun menjauh, karena skandal itu tersebar kemana-mana. Aku tidak bersorak atas kejatuhan mereka. Tapi aku juga tidak kasihan. Setiap orang menanam benihnya sendiri, dan mereka memetik buah dari pengkhianatan. Setelah kejadian memalukan itu, rumah yang dulunya penuh tawa berubah menjadi sunyi dan dingin. Dinda berjalan menyusuri lorong rumah dengan pandangan kosong. Suara warga yang masih bergema di telinganya, sorakan marah, dan tatapan iba, semua membekas. Tapi yang paling menyakitkan adalah bayangan wajah Reza dan Sari yang ketakutan saat ia membuka selimut itu. Bukan karena mereka ketahuan, tapi karena mereka tertangkap basah saat sedang menikmati pengkhianatan. Hari-hari setelah kejadian itu dilalui Dinda dengan penuh kebisuan. Ia tak banyak bicara di kantor, lebih sering menatap jendela atau memandangi meja kerjanya. Rekan-rekan kerja yang biasanya menyapa kini hanya memberi tatapan prihatin dari jauh. Dinda paham, gosip tentang rumah tangganya sudah tersebar. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh dalam dirinya, keinginan untuk bangkit. Dinda mulai menata ulang hidupnya. Langkah pertama adalah membereskan rumah. Ia mengganti seluruh sprei, tirai, bahkan mengecat ulang kamar tidur. Kasur yang pernah menjadi saksi pengkhianatan itu langsung dibuangnya keluar. Ia membeli kasur baru, memindahkan posisi tempat tidur, dan merombak desain kamar sepenuhnya. Mulai sekarang, ini hanya rumahku. Rumah seorang wanita yang terluka, tapi tidak hancur, bisiknya pada dirinya sendiri di depan cermin. Proses perceraian berjalan cepat. Karena semua aset atas nama Dinda, Reza tak punya daya tawar apa-apa. Ia sempat mencoba mengulur waktu dengan berbagai alasan, dari tidak siap mental hingga meminta mediasi ulang. Tapi Dinda datang ke pengadilan dengan bukti lengkap, video, foto, dan kesaksian warga. Hakim pun tidak butuh waktu lama untuk mengetuk palu, perceraian dikabulkan, dan seluruh aset tetap pada Dinda. Suatu hari, saat aku pulang kerja, aku mendapati secari kertas di pagar rumah. Kertas itu dilipat rapi, tanpa amplop. Isinya tulisan tangan. Dinda, maafkan aku. Aku tak tahu harus kemana lagi. Hidupku hancur. Sari memaksaku bertanggung jawab, tapi aku sendiri bahkan tak yakin itu anakku. Aku tak punya pekerjaan, tak punya rumah. Aku menyesal telah menghancurkanmu. Jika kamu masih punya hati, izinkan aku bicara. Aku meremas kertas itu. Hatiku tak lagi terguncang membaca namanya. Tak ada air mata. Tak ada amarah. Hanya rasa dingin, seperti melihat seseorang asing yang mencoba menggali lubang kuburnya sendiri. Aku tidak membalas. Tidak menelepon. Tidak membuka pintu. Aku biarkan dia tenggelam dalam kesalahan yang dia pilih sendiri. Hari-hariku kembali berwarna. Aku mulai bergabung dalam komunitas perempuan tangguh, menjadi pembicara untuk seminar pemberdayaan wanita. Beberapa kali aku diminta membagikan kisahku. Awalnya aku ragu, malu, tapi semakin aku bicara, semakin aku sembuh.
Jika kalian bertanya apa yang paling menyakitkan, jawabanku bukanlah dihianati. Tapi disia-siakan oleh orang yang tahu betul betapa kerasnya kita bertahan untuknya, kataku saat di atas panggung, disambut tepuk tangan hangat dari para peserta. Dan kemenangan terbesar adalah saat kita bisa berdiri lagi, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, sambil melihat orang yang pernah menjatuhkan kita dihancurkan oleh keserakahan dan pengkhianatannya sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa Reza kabur entah kemana. Sari melahirkan sendiri di rumah bidan tanpa biaya cukup. Tak ada yang menjenguknya. Warga hanya bisa kasihan dari jauh. Bahkan keluarganya pun menolak membantu karena malu atas perbuatannya. Aku tidak pernah membalas sakit yang mereka berikan dengan kebencian. Tidak perlu. Hidup telah memberikan mereka balasan setimpal. Aku tak pernah lagi mencari tahu kabar mereka setelah itu. Setahun berlalu. Kini aku bahagia. Lebih dari yang pernah aku bayangkan. Aku memiliki rumah yang hangat, pekerjaan yang memuaskan, dan komunitas yang saling mendukung. Aku mengadopsi seekor anjing kecil yang kupanggil Luna, dan setiap sore kami duduk di balkon, menikmati matahari terbenam. Aku sering menulis di jurnal harian. Kemenangan itu bukan saat kau membuat mereka menderita, tapi saat kau tidak lagi membutuhkan mereka untuk merasa utuh. Dan hari ini, aku utuh. Aku menang. Sore itu, aku berdiri di depan cermin. Tak ada lagi mata sembab, tak ada lagi keraguan dalam pandangan. Perempuan di hadapanku bukan istri yang tersakiti, tapi seorang wanita yang bangkit, kuat, dan tak tergoyahkan. Aku tersenyum dan berkata lirih pada diriku sendiri, "Selamat datang kembali, Dinda. Selamat datang di hidupmu yang baru."